Ketika acara kegiatan Musrenbang RKPD tingkat Kota Tasikmalaya 2024 digelar di salah satu hotel berbintang di Jalan HZ Kota Tasikmalaya, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII cabang Kota Tasikmalaya menggelar aksi di depan hotel tersebut. Dengan menyuarakan aspirasi terkait dengan evaluasi 100 hari kerja CK Virgowansyah selaku PJ Wali Kota memimpin Kota Tasikmalaya. Hidup rakyat Indonesia. Selamat siang warga Kota Tasik. Mana Kota Tasikmalaya bisa maju? Bagaimana Kota Tasikmalaya bisa berubah atas predikat kota termiskin ketika di Jawa Barat, sahabat-sahabat? Hari ini kinerja wali kota ataupun PJ wali kota lebih kepada berbicara persoalan seremonial, sahabat-sahabat. Hanya melihat daripada pencitraan yang diberikan oleh beliau, sahabat-sahabat. Lihat sahabat-sahabat, hari ini persoalan sampah di Kota Tasikmalaya, mulai dari TPS, TPA, mana solusi yang sudah dilakukan? Itu sudah sahabat-sahabat. Kita sama-sama untuk mengiringi PJ Wali Kota Tasikmalaya agar secepatnya untuk diselesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di Kota Tasikmalaya, dari mulai kemiskinan, dari mulai lingkungan, dari mulai seks, komersialisasi, dari mulai pendidikan, komersialisasi pendidikan. Kita tentunya punya beban moral yang perlu kita buktikan untuk Kota Tasikmalaya. Dalam aksi tersebut, para mahasiswa meminta PJ Wali Kota Tasikmalaya untuk hadir di depan mahasiswa dan mendengarkan secara langsung apa yang diaspirasikan mahasiswa. Namun dengan tidak hadirnya PJ Wali Kota, aksi yang sebelumnya berjalan dengan damai, terjadi kericuhan antara para mahasiswa dengan pihak keamanan kepolisian karena mahasiswa mencoba memasuki hotel di mana PJ Wali Kota Tasikmalaya sedang menghadiri Musrenbang. Sehingga datanglah pihak pemerintah Kota Tasikmalaya yang diwakili oleh Asda 2 Teddy Setiadi bersama Kesbang Pol Ade Hendar. Akan tetapi pihak para mahasiswa menolak dengan kehadirannya dan bersikeras menuntut CK Virgowansyah selaku PJ Wali Kota Tasikmalaya untuk hadir di tempat. Sampai kemudian datanglah Ivan Dihsan yang merupakan Sekda Kota Tasikmalaya untuk mewakilinya PJ Wali Kota. Setelah melakukan mediasi dengan para mahasiswa dan melalui jaringan seluler PJ Wali Kota ditelepon, PJ Wali Kota mengajak mahasiswa untuk bertemu di Balai Kota Tasikmalaya. Dan mahasiswa pun setuju dengan jaminan Sekda ikut bersama mahasiswa di mobil komando untuk menuju Balai Kota Tasikmalaya. Itu di mobil, katanya udah di Balai Kota. Lagi di mana, Pak? Bapak itu masih di mana?
Di dekat balai kota, Pak. Saya minta Bapak untuk kembali ke Hotel Grand Metro dan temui kita di sini. Hargai datangan kita. Mending diskusinya di balai kota. Di balai kota ya. Pak, lihat kameranya ke belakang, Pak, lihat. Apakah Bapak benar ada di balai kota atau masih Bohong, tempoh habis bohong. Di jalan. Ini aja sebagai jaminan. Silakan Bapak Sekda dan juga Bapak Bapak bisa ikut bersama kita di mobil. Kita berangkat ke balai kota. Sepakat sahabat. Silakan Pak. Ini sebagai jaminan Pak. Oh silakan Bapak naik ke mobil. Yo silakan Pak. Kita culik Sekda Kota Tasikmalaya. Sesampainya di Balai Kota Tasikmalaya, para mahasiswa melanjutkan orasinya. Kurang lebih 16 poin pernyataan sikap dilayangkan PMII Kota Tasikmalaya kepada CK Virgowansyah. Dengan setelah menunggu beberapa jam, kembali PJ Wali Kota pun tidak kunjung datang menemui para mahasiswa yang menunggu di gerbang Balai Kota Tasikmalaya. Sehingga para mahasiswa kembali merasa jengkel dan merasa dipermainkan. Dari situlah beberapa para mahasiswa mencoba melampiaskan kekesalannya dengan melempar batu ke pintu gerbang dan merusak beberapa fasilitas Pemkot yang ada di sana. Kita menunggu dari Grand Metro untuk bertemu PJ, kita sepakat semua bertemu PJ. Ya sekarang. Kalau kita mengalah untuk bertemu ke sana, berarti masyarakat kalah mereka yang kita harus menjelaskan mereka. Kita tunduk pada kekuasaan masyarakat. Pak. Kita tetap di sini. Mau diambil ke sini enggak? Mas, dipanggilkan aja Mas. Suruh keluar aja. Keluar aja. Ya udah biarin aja, biar keluar nanti. Biar keluar. Ya. Ya udah biar keluar. Biar sampai. Ya 1 menit kalau nggak keluar kita sana ke sini. Tinggal datang ke sini aja, ke jauh Bu. Sampaikan aja. Pembicaraan PJ, kita hanya butuh dia mendengarkan evaluasi dari kita. Datang dari ngobrol, aing teh kabeh. Disampaikan ya. Iya, silakan sampaikan aspirasi. Sampaikan dulu. Lain sampaikan, malah kan dia. Ayo kita sampaikan. Gawat.
Sampai akhirnya para mahasiswa pun mencoba mendatangi ruangan PJ Wali Kota. Di sana pun sempat terjadi kericuhan dengan aparat kepolisian sehingga terjadi aksi dorong di lorong depan ruangan PJ Wali Kota. Sehingga mengakibatkan seorang mahasiswi harus diberikan pertolongan karena mengalami muntah-muntah akibat desak-desakan tersebut. Heru Muhtar selaku Korlap aksi menyampaikan kepada awak media. Salah satu tuntutan itu sendiri terkait dengan tindakan reseptivitas yang dilakukan oleh para penegak hukum. Yang pertama, tuntutan mengenai tindakan represivitas yang sering dilakukan oleh aparat penegak hukum. Tadi juga terjadi ke beberapa kader TNI. Tentu itu perlu dievaluasi khususnya untuk para penegak hukum di Kota Tasikmalaya. Kemudian berbicara persoalan kemiskinan di Kota Tasikmalaya, yang hari ini Kota Tasikmalaya mempunyai predikat ketiga di Jawa Barat kota termiskin. Kemudian berbicara persoalan pendidikan, yang hari ini sistem pendidikan di Kota Tasikmalaya carut marut dan sering terjadinya komersialisasi terhadap peserta didik. Kemudian berbicara persoalan pembangunan, yang hari ini pembangunan di Kota Tasikmalaya tidak sesuai dengan tidak sesuai dengan RDTR ataupun RT/RW yang sudah ditetapkan oleh aturan pemerintah Kota Tasikmalaya, yang akhirnya berdampak terhadap pencemaran lingkungan dan tidak jarang kita ketemui di wilayah ataupun di sudut-sudut Kota Tasikmalaya sering terjadi hujan ketika curah hujan turun ke wilayah Kota Tasikmalaya. Kemudian berbicara persoalan perekonomian di Kota Tasikmalaya, telah diketahui bahwasannya Kota Tasikmalaya merupakan pusat perekonomian, pusat perindustrian di wilayah Priangan Timur. Namun faktanya atas potensi yang dimiliki oleh Kota Tasikmalaya itu tidak berdampak terhadap kemajuan perekonomian di Kota Tasikmalaya. Enggak, tadi sempat chaos seperti apa? Itu bentuk dari kekecewaan kami terhadap Bapak CK yang tidak bisa menemui dari masa aksi. Padahal jelas kita melakukan aksi itu mulai dari tahun 10 menunggu di Hotel Grand Metro karena tahu kehadiran Bapak CK itu ikut terlibat dalam pembahasan untuk musrembang. Namun faktanya tidak bisa kooperatif dengan kita. Sesuai dengan komitmen tadi disampaikan oleh Bapak Sekda bahwasannya Bapak CK akan menemui masa aksi. Namun tadi faktanya setelah kita menunggu dari sejak awal di luar di kawasan Balai Kota beberapa jam, tidak ada dari pihak aparat ataupun dari pihak pejabat yang mewakili untuk menemui kita, apalagi Bapak CK-nya sendiri.
Hingga pada akhirnya CK Virgowansyah selaku PJ Wali Kota Tasikmalaya pun mau menemui para massa aksi dari mahasiswa. Akan tetapi dikarenakan hanya persoalan tempat pertemuan yang mana para mahasiswa menginginkan di depan gerbang Balai Kota. Dan PJ Wali Kota menginginkan di depan Balai Rum Balai Kota dengan alasan tempatnya teduh. Pertemuan untuk menyampaikan 16 tuntutan pun tidak terlaksana sampai akhirnya para mahasiswa membubarkan diri dengan menyatakan bahwa PJ Wali Kota Tasikmalaya mendapatkan rapot merah. Sehingga diberikan kartu kuning akan kinerja 100 harinya oleh para mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia PMII Cabang Kota Tasikmalaya. Dari Balai Kota Tasikmalaya, Alex MNP TV melaporkan. Berarti dengan melihat orang-orang yang di pinggir jalan itu tidak terhormat ya Pak, orang-orang diskusi, kita diskusi. Cuma Bapak diem duduk di AC masih terhormat gitu maksud apa? Kita duduk sini. Kita bicara di sana. Sana apa? Naikkan kesepakatan di itu. Di sini tuh bicara tidak terhormat, tidak terhormat gitu mah. Tidak terhormat mah guys dari dia. Kenapa Bapak ini ya, kalau memang saya menunggu di sini enggak larut terhadap kesengsaraan yang dia rasakan sama-sama.